Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Gen Aci semua di seluruh Indonesia. How are you guys? Kembali lagi di channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia. Oke, hopefully kalian semua baik-baik aja ya kabarnya di rumah, karena musim sekarang ini lagi nggak menentu ya. Sebentar hujan, sebentar udah panas aja. So jaga diri kalian baik-baik, stay safe buat kalian semua. Di video kali ini Kak Sandra akan membahas preposition of place. Nah, sebenarnya sahabat-sahabat Gen Aci, Kak Sandra tuh sudah bahas video preposition yang lain. Jadi ada preposition of movement, terus ada preposition of time. Nah, kali ini Kak Sandra akan bahas preposition of place. Nah, yang belum lihat video-video sebelumnya boleh dicek dulu. Jadi biar tahu nih, biar makin lengkap gitu ya pengetahuannya. Karena yang kali ini juga bakal lebih menarik dari sebelum-sebelumnya. Oke? Nah, kita langsung mulai aja. Preposition of place itu digunakan untuk menunjukkan keberadaan atau keterangan suatu benda di sebuah tempat. Kita langsung aja masuk ke contohnya yang pertama. Oke, biar nggak bingung ya. Nah, yang pertama itu ada in. Nah, in ini biasanya digunakan untuk menunjukkan keberadaan suatu benda di dalam suatu tempat. Oke, di dalamnya. Kalau ini tuh di dalamnya. For example, biar nggak bingung Kak Sandra kasih contoh ya. My cat sleeps in the box. My cat sleeps in a box. Jadi kucingku tidur di dalam kardus. Di dalamnya kardus. Oke, ingat ya, di dalam. Oke, selanjutnya yaitu ada preposition of place yang on. Nah, kalau tadi ini tuh di dalam, nah on ini di atasnya. Misalnya nih, my cat sleeps on the box. Nah, beda. Kalau yang in tadi kucingnya di dalam, catnya di dalam boxnya, di dalam kardusnya. This time kalau Kak Sandra bilang on the box, berarti kucingnya itu tidur di atasnya kardus. Dia tidak di dalamnya. Oke, itu ya bedanya ya. Nah, selanjutnya yaitu ada preposition of place yang at. At ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu tempat yang spesifik, yang sudah jelas. Misalnya, Kak Sandra bikin seperti ini ya. I meet my friends at the bus stop. I meet my friends at the bus stop. Jadi, saya bertemu teman saya di halte bis gitu ya, di bus stop. Nah, jadi at the bus stop ini dikategorikan sebagai tempat yang spesifik gitu. Jadi pakainya at. Misalnya lagi, contoh yang kedua itu ada I am waiting at the restaurant. I am waiting at the restaurant. Saya sedang menunggu di rumah makan, at the restaurant. Oke, next one itu ada under. Nah, under ini di bawah. Lawan kata dari on. Kalau on kan di atas. Nah, sekarang under itu berarti di bawahnya. For example, Kak Sandra punya kalimat my cat sleeps under the table. Oke, jadi catnya tuh ada di bawahnya table. My cat sleeps under the table. Oke, selanjutnya yaitu ada between. Kalau between itu berarti di antara suatu benda. Di antara dua benda. Misalnya, my cat sleeps between the box and the table. Nah, jadi dia kucingnya di tengah-tengahnya. Jadi between itu maksudnya di antara dua benda. Oke, the box and the table. Oke, selanjutnya itu ada below. Nah, kalau below ini adalah preposition of place yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang posisinya lebih rendah. Misalnya, my classroom is below your classroom. Jadi kelasku itu lebih rendah daripada kelasmu. Posisinya itu di bawahnya kelasmu gitu. Oke, nah selanjutnya yaitu ada above. Kalau above ini di atas ya. Bedanya sama on, kalau on tadi kan menyentuh. Nah, kalau above itu dia di atasnya yang tidak menyentuh gitu. Misalnya, the lamp hangs above the table. The lamp hangs above the table. Jadi lampunya menggantung di atas meja. Lalu selanjutnya yaitu ada in front of atau di depan suatu benda. Oke, in front of itu berarti di depan suatu benda. For example, you can tell me your story in front of the class. Nah, kamu bisa menceritakan ceritamu di depan kelas. Jadi dia maju di depan teman-temannya.
itu maksudnya in front of, jadi di depan sesuatu. And then selanjutnya ada beside atau di samping. Nah, beside ini digunakan kalau misalnya posisi bendanya tuh di sampingnya. For example, I sit beside my friend. Jadi aku duduk di samping temanku. The next one ada behind. Nah, behind ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang ada di belakang kita. For example, nih Kak Sandra punya kalimat my little brother is hiding behind me. My little brother is hiding behind me. Jadi adik kecilku bersembunyi di belakangku. Nah, selanjutnya ada next to. For example, the neighbor next to your house is very kind. The neighbor next to your house is very kind. Tetangga di sebelah rumahmu sangat-sangat ramah. Nah, itu contohnya. Oke, selanjutnya yaitu ada among. Nah, among ini sebenarnya hampir mirip-mirip dengan between, tapi kalau between itu hanya di antara dua benda. Nah, kalau among ini di antara banyak. Nah, bisa banyak tempat, banyak orang. Pokoknya dia di antara sesuatu yang banyak. Oke, misalnya nih Kak Sandra buat kalimat ya. Contohnya adalah there is a liar among us. There is a liar among us. Nah, ada seorang pembohong di antara kita. Nah, among us ini, di antara kita ini, nah us-nya tuh ada banyak. Orang-orangnya nggak hanya Kak Sandra dan kamu, tapi ada orang lain juga di sekitarnya. Jadi pakainya among, lebih dari dua lah ya, banyak pokoknya. Nah, itu tadi adalah preposition of place. Thank you so much for watching this video, teman-teman sahabat Gen AC yang belum subscribe dulu dan kasih like ke video kita and share this too ke teman-teman kalian supaya mereka juga dapat materi dari Kak Sandra di video kali ini, oke? Thank you so much, nanti kita akan ketemu lagi di video yang lain ya. Bye bye. Assalamualaikum.